Cukup tambahkan tetesan jeruk nipis ke arang seperti ini, maka ini akan memberikan manfaat luar biasa untuk kebutuhan sehari-hari kita. Betul sekali guys, arang aktif ini jika kita olah dengan cara digerus, maka akan berubah menjadi karbon aktif yang kaya akan manfaat. Mulai dari pengobatan, yaitu untuk membersihkan racun di perut, berarti bagus untuk penderita diare ataupun keracunan. Serupa dengan kalsium bikarbonat yang dijual di apotek ya. Cara penggunaannya bisa tunggal ataupun kombinasi dengan kalsium bikarbonat yang tadi saya sebutkan. Manfaat lain, karbon aktif ini juga bisa digunakan sebagai filter air yang keruh dan berbau besi. Karena senyawa karbon ini mampu mengikat banyak jenis unsur logam yang terlarut di dalam air. Itu alasannya filter air rumahan profesional banyak menambahkan karbon aktif ini sebagai salah satu bahan untuk filtrasi air. Tidak hanya itu, karbon aktif ini juga digunakan sebagai bahan pembuatan baterai modern, seperti yang biasa kita pakai untuk menghidupkan jam dinding, radio, dan perangkat elektronik lain. Dan penggunaan karbon sebagai bahan pembuatan baterai ini juga tidak hanya pada zaman modern, bahkan digunakan di zaman sebelum Mesir kuno, karena banyak ditemukan peninggalan-peninggalan zaman dulu yang mempunyai konstruksi mirip baterai modern, dan di dalamnya juga mengandung karbon aktif ini. Pertanyaannya, adakah manfaat lain karbon aktif ini selain dari yang sudah saya sebutkan tadi? Nah, jadi langsung kita tambahkan saja perasan jeruk nipis ini ke serbuk arang yang sudah kita haluskan, karena ini akan kita manfaatkan untuk kebutuhan yang berbeda. Karbon aktif bersifat mengikat, dan air jeruk nipis bersifat degreaser, yaitu anti lemak ataupun minyak. Sehingga campuran ini akan menjadi senyawa yang sangat kuat. Oke, selanjutnya kedua bahan ini kita aduk merata sampai menjadi pasta seperti ini. Dan ini sudah siap untuk kita gunakan. Berikut ini adalah panci kebun saya yang dipinjam oleh keponakan untuk camping. Tampak hitam dan ini sangat lengket ya. Katanya sih sudah dicuci dengan sabun cuci piring, tapi masih sangat hitam, menandakan ada minyak dari getah kayu yang terbakar, sehingga ini sangat sulit untuk dibersihkan. Jadi langsung kita coba saja ya, menggunakan ramuan yang kita buat dari arang karbon dan jeruk nipis ini. Kita gosokkan secara merata ke seluruh bagian pancinya. Setelah dirasa cukup merata, langsung kita coba bilas ya. Nah, sudah terlihat perbedaannya ya. Tinggal pada bagian pori dan lekukan di tengahnya ini. Jadi ini kita coba gosok sekali lagi. Cara dengan digosok dengan jeruk dan karbon ini, tujuannya yaitu untuk membersihkan tanpa harus merusak alat masaknya. Karena jika alat masaknya cukup tebal, bisa saja menggunakan steel wool. Tapi jika alat masak yang berbahan tipis seperti ini, tentunya akan membuat panci ini rawan bocor. Sudah terlihat lebih manusiawi ya. Karena jika panci ini cukup rata, harusnya sudah bersih di gosokan pertama. Oke, ini tinggal kita sempurnakan saja dengan